ini baik-baik aja, cuman ya sekali lagi kayak aku bakal ngepost itu nggak bakal, wow aku dikasih hati. Eh, aku ngepost itu ya kayak oke, aku lakuin hal seperti orang lain, terus udah gitu. Bukan berarti aku menganggap orang-orang yang ngepost itu nggak guna. Aku nggak bilang gitu. Ada gunanya, pasti bakal impact. One day bakal impact. Cuman sekali lagi kayak informasi itu sensitif, ya. Bisa nanti di masa depan yang agak depan gitu ya, kita bisa bilang kita terlihat mendukung suatu stop. Topiknya, makasih topiknya ya. Kita melihat mendukung satu sisi tertentu, sisi tertentu di mana ternyata di masa depan mereka adalah oposisi dari sisi yang mendapat, sisi yang memerintah gitu. Akhirnya kalau kita mau melamar situ, kita dianggap musuh gitu loh. Jadi apa ya, aku hanya saja ya mikirin aja, karena sekarang sensitif banget kalau topik-topik seperti itu, dan ya ada takutnya, dan aku bisa bilang nggak seberani itu dibanding orang lain, dan aku sangat amat apresiasi dan sangat amat senang lah lihat orang-orang bisa menyuarakan suara mereka. Cuman sekali lagi kayak kita nggak bakal tahu di dunia masa depan itu seperti apa. Jadi aku jarang lah kalau menyuarakan pendapat-pendapat itu kurang vokal dibandingin cewekku itu vokal banget. Chelsea itu vokal banget, dia itu ikut demo, ikut jadi paramedis jalanan, ikut jadi bahkan salah satu ini paramedisnya Jogja. Kayak dia sangat amat aktif menyuarakan, dan kontras banget sama aku, kayak aku jarang banget menyuarakan, bahkan posting story itu nggak pernah gitu loh. Jadi ya seperti itu. Itulah takutnya, itu pertimbangan. Cuman ya I'm not against that, cuman mikirin aja, kepikiran gitu. Tapi tetap butuh orang-orang vokal, harus ada orang-orang yang berani menyuarakan gitu. Tuh, maaf ya aku belum bisa bagian dari situ. Aktif nggak di grup Tempo kemarin pas ulang tahunnya benar aktif, cuman ya setelah itu ini lagi silent lagi. Tim brief apa boxer? Brief apa boxer? Apa ini brief apa boxer? Kayaknya aku eksekutor atau ini inisiator. Aku lebih ke eksekutor, lebih ke yang lakuin gitu, karena aku dulu itu aku inisiator, tapi sekarang sudah aku pengalaman di acara segala macam, aku banyak ininya, aku lebih oke kalau aku handle eksekusinya gitu. Jadi sangat amat familiar buat kerja di lapangan gitu. Mau foto bareng ya nanti kalau ketemu ya, kasih tips biar bisa fokus baca dong, gampang goda buat scroll TikTok. Ya aku juga sering scroll TikTok, cuman ya aku juga sering nunda kerjaan kok. Cuman ya kalau aku udah merasa aduh ini, ya pikiran aja gini, kalau kalian mau nunda berarti kan di masa depan itu kalian akan mengerjakan itu. Kalian bayangkan aja di masa depan, aduh malas banget ada tugas ini, andaikan aku kerja ini kemarin gitu. Andaikan kamu di masa depan kayak aduh males nih aku di masa depan, yaudah aku kerjain sekarang gitu, mumpung aku masih ada waktu. Karena mungkin aja besok kalian ada rapat, mungkin besok kalian ada motor kalian tiba-tiba bannya bocor, kayak kemarin aku bannya bocor gitu. Kayak siapa tahu kan, gak ada yang tahu gitu loh, kayak besok itu seperti apa. Cuman ya apa nih, gitu. Baikin link aja ya bener, baikin link bener beda banget kan. Satu hari pemerintahan Indo mudah ya, jangan diisi orang kayak aku lah. Aku nggak terlalu vokal sih, cuman ya punya knowledge aja, sadar aja gitu. Maksudnya rata-rata lapornya berapa? Rata-rata laporku 95. 95. Nilai tempo nilainya emang tinggi gitu. Kayak ranking satu paralel itu rata-ratanya 97 gitu. Saya tahu kausan ya, ini aku nggak kausan sih, cuman serah aja. Orang India keren-keren, mereka di dia apa DLN kalau bagus poin yang tarik. Kalau mereka kuliah di India apa di LN? Maksudnya India kan LN ya? Maksudnya mereka orang India gitu. Iya,
banyak yang kuliah di luar negeri, karena institusi kuliah di India itu apa ya, aku nggak terlalu tahu sih sebenarnya, aku nggak terlalu tahu kondisinya seperti di India gimana. Cuman banyak banget orang India di luar negeri gitu, kayak di Harvard ada, di MIT banyak, di perusahaan top-top kayak Oxford dan segala macam, kayak mereka orang India semua. Bahkan CEO Google nggak salah ya, CEO Google apa itu kan punya darah India gitu. Jadi ya banyaklah orang India di tempat-tempat top di dunia gitu. Wah ya nggak tadi IT nggak kuliah di India, soalnya India negaranya juga apa ya itulah, kalau kalian lihat TikToknya India, kayak bukan tempat yang terbaik, bukan tempat yang optimal buat kuliah, karena India itu juga nggak merata bangunannya, banyak daerah yang nggak rata ya, banyak tempatnya masih apa, pembangunannya belum maju banget gitu, jadi nggak terlalu optimal lah buat kita kuliah situ. Saya lebih prefer di negara Eropa atau negara Barat gitu. Ada nggak sih chance untuk sistem pemerintahan kita berubah? Ada chance ya, selalu ada chance buat kita berubah, cuman ya I don't know, dengan orang-orang yang di atas kita masih seperti ini, I don't know apakah bakal change dalam waktu dekat. Cuman hopefully di generasi selanjutnya lebih punya kesadaran gitu, harapannya seperti itu. Jadi udah bubar, masih ada live ya kan, ya udah nggak sih, live aja. Belum tidur belum, nungguin cewek aku dulu, nungguin Chelsea dulu, dia masih bengkel. Pakai apa Xiaomi Mi 12. Udah lu ke ROC dia udah video screen time ya, jujur untung ikut ROC, untung diajak, untung dibolehin gitu. Tuh nih kerjaan belum selesai, males jujur, kayak aduh males banget, buset masih banyak banget, gila. Apalah ini, emang lagi pertanyaannya apa ini? Ntar ya, langsung tanya-tanya aja guys nih, tanya kalian menarik semua nih, boleh dilanjutin nih. Chelsea ikut suruh join Chelsea season 3, yaitu makanya dia itu data aja, cuman dia gak mau, sibuk juga dia. Kalau aku ikut 7 event, dia ikut 15 event. Kayak kemarin bahkan pas aku libur event, dia itu lagi event gitu loh. Tiap hari itu dia ada foto staff, kayak ada acara apa kayak hari Sabtu gitu. Oh ya sekarang aku juga lagi Koma Press gitu, aku lupa dari mention. Jadi 8 event. Dia itu 2 kali lipat lebih sibuk pada aku. Kayak dia kan DDV ada aja kerjaannya. Jadi dia bahkan dia DDV ku kan. Jadi aku tahu dia tugasnya apa aja karena aku yang ngasih tugas gitu. Jadi banyak banget. Jadi sangat highly appreciate gitu. Tapi ya mungkin dia sibuk lah, jadi mungkin nggak ikut. Capek banget. Paling gak bucin. Cewek lagi apa bang? Lagi ngebengkel. Ternyata ambil S2-nya jalur beasiswa pemerintah nggak? Aku mau S2-nya beasiswa. Ya kalau ada beasiswa pemerintah yang bisa aku ambil boleh. Kayak apapun itu kan tetap beasiswa. Ya walaupun akhirnya balik kerja di Indonesia ya aku nggak masalah gitu. Tetap ada pengabdian kan biasanya seperti itu. Cuman ya kalau ada beasiswa ya kasihin aja gitu. Tindak Iman ya untuk ikut ROC. Kesannya kemarin tuh buat ROC itu diseleksi. Kayak dari semua cast season 1 dan season 2 itu diseleksi. Terus yang masih fit buat bertanding itu dimasukin gitu. Dan kemarin tuh ada seksinya, kayak kita kerja tes lagi semacam mirip kayak pas kita tes masuk COC. Dan situ yang masih fit diajakin ikut, dan kayak banyak pertimbangannya, kayak ada yang nggak bisa, ada yang berhalangan, ada yang mungkin pas itu lagi ada tugas, dan situ yang nggak dimasukin gitu, lagi nggak diajak. Cuman ya masih ada seksinya sendiri. Lagi nugas panitia. Live sampai jam berapa? Sampai Chelsea selesai ngebengkel. Chelsea semester berapa? Semester 4 sama kayak aku, satu angkatan gitu. Si pertanyaan ini boleh tanyakan teknik pertanian. Kok beda ya.
Hmm. Wait, ya apa lagi nih? Oh sama. Oh ada namanya. Isi menarik. Leong. Dulu ikut COC dasar iseng kah? Iya. Iseng. Kayak sama sangka gitu, siapa sangka tiba-tiba masuk gitu. Kayak nobody knows kayak aku aja nggak pernah bayangin aku bakal jadi cast tapi dia masuk gitu. So ya bayangin aja orang nggak pernah menang OSN tiba-tiba dari coach COC masuk gitu, kayak nggak masuk akal gitu, cuman it happens tuh. Tapi kalau punya saluran WA pasti isinya foto ceweknya semua kayak Hanif. Emang iya Mas Hanif isinya Kak Karina semua. Kemarin aku lihat story Mas Hanif kan, dia tuh lagi roadshow ke sekolah gitu dan kayak salah satunya Kak Karina gitu, jadi barengan terus. Asik sih, bagus sih, kayak sangat-sangat apa? Contoh lah, apa? Teladan gitu. Dan kemarin aku di chat Mas Hanif. Fun fact, aku di chat Mas Hanif. Bayangin guys, aku chat Cast di season 1, oh my god. Aku udah di chat Kak Mas Hanif, di chat Kak Safiera, di chat Kak Kadit, di chat Mas Kanabil. Terus belum di chat Kak Sandi sih. Sandi aku belum di chat. Kalau Maxwell aku belum di chat juga sama Maxwell. Tolong chat aku. Please, kalian udah punya nomor kontakku, di chat aja. Colek aja. Halo Theo gitu. Ya. Tolong chat saya. Apa sih chat tuh gimana? Chat kalau ini kan telepon ya. Ya chat Mas Hanif karena urusan ini. Jadi daftar Mapres UGM gitu. Jadi aku yang jadi fasilitatornya dia kemarin pas dia Mapres. Panggilnya Mas ya lah kan Jawa. Di chat apa tuh? Kak Safiera kan aku gara-gara tim Dempo kan sama Kak Safiera jadi pernah chat. Cuman nggak pernah PC ya, nggak pernah PC. Terus Kak Nabil ya karena karena pempek Kak Kadit, karena aku sebelum ROC itu udah pernah chat Kak Kadit karena aku nggak bisa ngajar. Pas itu aku berhalangan ngajar dan aku minta Kak Kadit buat gantiin gitu. Jadi cek Kak Kadit dulu. Terus Kak Mas Hanif ya itu, Mas Hanif coba ngapres ini baru-baru. Menurutmu nggak puas akan sesuatu itu positif atau negatif? Nggak puas akan suatu itu positif dan negatif. Ini kan bagus, kayak banyak hal yang perlu dipertimbangkan sini ya. Negatif, dulu. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita bilang kita nggak puas sama sesuatu. Apakah sesuatu itu baik? Apakah sesuatu itu hal yang perlu dikejar? Apakah sesuatu itu hal yang jauh di angan-angan gitu? Dan itu banyak faktornya. Cuman secara general, kalau kita nggak puas akan sesuatu itu menurutku lebih negatif, ya. Karena kita kalau nggak puas sama sesuatu, kita akan mau lagi, ya. Dan umumnya biasanya semakin kita mau sesuatu lebih, semakin nggak baik, gitu. Karena biasanya kita akan minum air aja yang biasanya 0 kalori itu, kalau kita minum 4 galon sekaligus, ya itu nggak baik, gitu. Kita bisa muntah. Kita makan nasi kebanyakan itu juga bisa gemuk, gitu. Jadi hal-hal yang baik kalau kita lakukan itu berlebihan itu nggak baik jadinya gitu. Jadi lebih ke konotasi negatif buat aku gitu. Tapi apakah kita harus puas terus? Enggak juga gitu. Jangan sampai kita puas akan suatu terus sudah berhenti gitu. Jadi itu nggak baik juga kan, itu kan ya comfort zone kan biasanya disebutnya. Pengen berkembang sama nggak puas itu ada bedanya, tapi bedanya tipis banget. Pengen berkembang itu artinya kita mau berkembang untuk suatu tujuan yang kita tahu itu kita nggak bisa gitu. Kita tahu kita nggak bisa, jadi kita mau mempelajari hal itu. Kalau nggak puas, artinya kita pengen, karena kita pengen apa? Pengen fame, pengen populer, pengen dikenal orang gitu. Dan kita nggak pure gitu loh tujuannya. Dan ya mostly juga aku juga lihat diriku ya, aku udah nggak purenya gitu. Aku tetap pengen dikenal orang, aku pengen famous, aku pengen terkenal gitu, aku pengen semua, kayak salah sih nggak mau gitu loh. Cuman ya lagi, kalau kita melandasi kita belajar sesuatu itu karena kita pengen terkenal, kita pengen suatu hal yang
apa ya, kayak itu bukan hal yang baik gitu loh. Kayak oke terkenal cuman kayak so what gitu, kalau kamu nggak ngasih dampak sama aja gitu. Jadi kalau kita mau landasan kita buat belajar itu bukan satu hal yang baik, ya pasti outcome-nya juga kurang baik, kurang maksimal lah kalau dibanding sama orang yang mau belajar. Kayak aku penasaran akan hal ini, kau tahu ini akan berguna buat aku ke depannya, ya pasti ke depannya juga butuh tujuan sendiri gitu loh. Kayak aku belajar, misal belajar blockchain, ya aku belajar karena aku nanti mau melamar perusahaan blockchain misalnya, ya itu buat tujuanku sendiri, buat menguntungkanku gitu loh. Tapi ya beda lah gitu intinya. Kayak aku salah jelasinnya, cuman ada bedanya. Tuh. Mari sampaikan Maxwell, ya please Maxwell tolong chat saya. Buat maunya chat di chat luan Launa berarti di chat Launa. Nah dia bakal bangga ya. Mana tahu dong kamu anak apa atau jenderal. No comment. Chat luan aja sama Maxwell mau di chat aku. Ke Maxwell. Ya nantilah kalau ada perluan ya, tapi beliau kan lulus kan, udah sibuk kan, jadi kalau ada waktu tertentu nanti kita akan berhubungan gitu, kita akan menghubungi satu sama lain pasti gitu. Ngajar apa? Ngajar mat kemarin, ruang guru ngajar matematika SD sama matematika SMP. Kalau SMA aku belum pede karena SMA aku nggak pernah menang gitu loh. Kayak why would I teach something that I haven't won and I know my students are better than me gitu loh. Kayak what is the value I'm giving gitu loh. Aku nggak nambah value mereka, dan which I as a teacher itu I should do gitu loh. Kan kamu diajar seorang karena orang itu lebih pintar pada kamu, orang itu lebih tahu lebih pada kamu. Nah kalau kamu lebih tahu pada dia, ngapain dia ngajar kamu gitu loh. Kayak ini kan optional kalau kita ngomong les ya. Kalau kita ngomongin sekolah, ya we don't have any rights for that gitu loh. Casi mana lagi bengkel, dia lagi sibuk. Si Maxwell kalau chat duluan pasti dia seneng banget. Ya nanti ya coba ke Maxwell, nanti saya akan hubungi beliau. Dari sekian banyak bahasa pemrograman yang kedepannya bakal bertahan lama dan banyak digunakan di industri, apa ya? I'd say Python. Python itu sangat versatile dan sangat dipakai di mana-mana, jadi I'd say Python ya. Kayak data science itu pakai Python, terus database pakai Python, dan mostly kita belajar AI, the basic language itu Python gitu. Jadi sangat amat versatile dan sangat dipakai secara keseluruhan gitu. Cuman sekarang bahasa pemrograman masih banyak, kayak makin banyak bahkan gitu. Dan ya tahun ke tahun masih banyak sih, kayak nambah terus. Kayak ya itu menurutku yang versatile Python ya, karena dia kan lebih berhubungan sama data science. Cuman kalau fokusnya kalian di web dev, pakai JS, JavaScript. Aku belum pernah belajar JavaScript, belum pernah belajar bikin website, cuman aku mau gitu. Jadi setelah event-eventku saya ini mau belajar gitu. Jadi butuh lah menambah wawasan gitu. Kalau Kak Theo sejauh ini main motivationnya untuk terus improving dari diri apa Kak? Motivationku orang tua aku, karena bayarin sekolah itu nggak gratis, mahal biayanya. Dan aku kemarin aku bahkan dulu sebelum aku merasakan gimana saya kerja, karena aku hitungan ngajar kan kerja ya gitu, aku udah tahu kerja itu susah dan capek banget, kayak sangat amat capek. Dan gitulah, karena aku tahu kerja itu capek, dan orang tua aku yang biayain aku juga kerja, mereka mengerjakan hal yang terbaik biar mereka bisa biayain aku buat kuliah, biar bisa sekolah yang terbaik. Ya aku harus kasih yang terbaik juga. Kayak aku beruntung SMA aku itu beasiswa karena aku gratis kan berarti. Kalau enggak itu tiap bulan tuh ngasih bayar 1 juta, dan itu gak gampang gitu. Kayak itu mahal banget, kayak buat sekolah swasta ya aku sekolah swasta kan, jadi mahal. Dan aku sekarang pun PTN aku dari dulu pas dari awal masuk PTN aku udah mau ngejar beasiswa gitu, tapi nggak keturutan. Bahkan kemarin kayak sampai pas aku ditolak, aku merasa bersalah ke orang tua aku, karena aku tahu mereka berharap buat aku gitu. Kayak pasti ada harapan lah
karena aku mampu gitu di mata mereka, dan aku tahu aku mampu juga, cuman ya ada rasa gagal gitu. Dan ya main motivationku to keep me forward tuh ya fakta bahwa orang-orang yang sayang sama aku tuh nggak pernah berhenti berjuang buat aku, paham kan ya? Kayak kenapa aku mau berhenti untuk hal-hal yang aku ngerasain sendiri, kayak oh ini susah, tapi orang dosennya itu mereka berdoa sama aku, mereka tahu aku bisa gitu, so why would I stop gitu loh. Dan ya situ aku nggak bisa nyerah, yang nggak ada pilihan juga, masa aku mau drop out kayak terus sama ini aku kuliah buat apa gitu. Dan itu bukan satu pilihan buat aku. Dan metamorphosis yang sekarang aku harus tetap improve biar aku ya kasih yang terbaik gitu, nanti bisa kerja, nanti bisa dapat uang, dapat bisa bagian orang-orang yang sekarang berjuang buat aku gitu. Dan itu main motivationku sekarang gitu. Cewek farmasi, cowok teknik. Cewekku teknik juga kok, cewek si Chelsea teknik biomedis, dia teknik juga satu banget. Dia nggak bukan farmasi ya, siapa yang bilang farmasi, ayo. Dia teknik biomedis tuh ya. Motivasi tiap orang beda gitu. Wait, ada aku buka laptop di bawah biar nggak ngalangin aku. Oke, lagi chatan ya sama Chelsea enggak? Tadi habis chat sama staff, sama temanku, sama core program Komapres sama temanku SMA, dan buat bahas Komapres gitu. Jadi aku harusnya kerja, cuman kan aku udah ngerjain sekitar 5 fakultas gitu, jadi saya gitu cukup cepat tadi aku kerjanya. Jadi I say ya yang lain juga belum kerja gitu. Itulah ada kayak gitu. So insightful, yes. You welcome, Belajar N8N. Apa N8N? Apa kui N8N? Samjo mas, Samjo kui apa ya? Theo dulu di Tempo ya? Iya di Tempo. Theo, aku lihat kamu di live SKLC. Oke. Aku di SKLC terus sih. Oke. Ya, aku teknik-teknik aja, dan di tadi kan nggak ada kelas, jadi gue di SKLC terus. Lagi searching kah? Nggak, tadi ngechat temanku. Kamu pernah ambil kursus IT nggak sama Tini? Aku pernah latihan di TLX doang. TLX kan websitenya Indonesia buat latihan C++. Pas aku mau masuk kuliah,
semester 1 aku latihan TLX cuman nggak kelar karena aku nggak bisa coding gitu. Jadi kayak susah banget, menantang banget buat aku, dan aku kayak nggak paham kayak ini gimana sih pakai rumus apa aja gitu. Nggak susah. Tapi sekarang aku belum mengambil kursus IT apa di luar kuliah karena aku sibuk kayak banyak event yang harus urusin dan segala macam, dan ya itulah udah pokoknya gitu lah. Sama si hijau ya pernah sih, cuman lagi nanti kos lah gitu. Ngapain, makan aja. Gimana sih Theo pas kamu top 1 MVP? Bisa aja dia nggak nonton makan. Oh Theo piye kabar konseksimu? Oh Daniel, saya ingat. Halo Daniel. Ini dulu teman SD ku. SMP juga nggak sih? Kita kan SMP juga kan? Apa SD doang ya? Singkatku SD doang ya. Ini teman dulu SD ku. Sama dari Malang. Yes, salam dari Binjai. Sebagai anak teknik, gimana pandangan Theo tentang etika AI? Apakah kita harus membatasi pengembangannya? Nggak bisa. Kita nggak bisa membatasi pengembangan AI. Dan itu hal yang kayak AI itu suatu hal yang baik. Kayak itu baik banget, bagus banget. Kayak kamu nggak paham AI itu sebagus apa gitu. Sebelum kamu ngambil kursus AI atau mata kuliah AI, sebelum kamu belajar IT gitu, kayak kamu baru tahu, wow gitu. Baik banget thought process, baik banget selection prosesnya. Kayak belajar C++ itu bro kayak gini doang, kayak dibanding AI is a big thing, dan itu salah satu advancement terbesarnya umat manusia itu AI gitu. Dan kita nggak seharusnya membatasi pengembangan AI, walaupun ada implikasi yang jelek-jelek. Cuman itu kan tergantung orang yang menggunakan ya, tergantung penciptanya gimana. Cuman I don't think AI itu bakal mencapai consciousness manusia. Kayak aku nggak merasa ada kemungkinan di mana AI itu bisa seperti manusia gitu. Full with emotions, full with bahkan cara pemikiran manusia 100% menurutku masih belum bisa gitu. Nggak mungkin sampai seperti itu. Cuman mendekati dalam kayak 20-30 tahun depan pasti mendekati gitu. Dan ya nggak boleh dibatasi, karena sekali lagi AI itu tergantung pengguna gimana. Kalau penggunanya tolol ya AI-nya kayak buat apa gitu, malah sama aja kayak kamu membodohi dirimu sendiri. Kayak kamu kayak AI makin pintar, kamu nggak makin pintar gitu, jadi sama aja gitu. Dan kalau kamu menggunakannya dengan bijak, kayak kamu membuat AI yang bijak, kayak AI itu dengan maksudnya baik, kamu belajar dari AI, kamu menggunakan AI untuk keperluan yang baik. Kayak kamu belajar, kamu butuh AI, mempercepat searchingmu, itu bagus. Tapi kalau kamu jawabnya dari AI, ya nggak bagus gitu loh. Jadi ya we should adapt gitu. Belajarlah gimana cara pakai AI yang baik. Karena AI itu tetap satu alat, bukan suatu jin atau apa gitu. Itu alat gitu. Dan alat itu harus dipakai buat memudahkan kita gitu, bukan mengganti kewajiban kita. Ya, oke. Seperti itu. Asal Surabaya tak? Enggak, aku asal Malang. Lah dia nggak nonton, iya cewekku nggak nonton, si Chelsea nggak nonton. Minum ada vitamin, ya udah ada vitamin C nih, vitamin C sampai dari Malang. Nanti kalau lulus nggak minat daftar CPNS nggak? Kurang tahu ya CPNS, cuman lebih tertarik perusahaan swasta sih. Males kalau sipil di Indonesia. Halo King. Informasi itu sama kayak informasi nggak sih? Beda, banyak bedanya. Aku nggak bisa jelasin apa aja. Mata kuliah sama, cuman lebih banyak tekniknya. Kalau teknik informasi lebih banyak tekniknya karena fakultas teknik gitu. Fakultas teknik. Informasi lebih heavily on hardware sama software nggak salah ya. Kalau teknik informasi itu sangat heavily on softwarenya doang gitu. Jadi nggak ada hardwarenya. Hardwarenya cuman dapat dari eksternal. Kayak kamu ambil lomba, kamu belajar di mana gitu, itu sangat encouraging. Tapi secara mata kuliah nggak difasilitasi. Theo, tutor masuk game gimana? Daftar SNBP masuk, ya itu tutornya. Ya mungkin aku privilege ya, kayak ada kelebihannya, jadi aku bersyukur bisa masuk game. Ya dengan segala kekurangan yang game punya. Dan ya harus syukur lah kalau bisa masuk tempat yang kita mau, dan kita harus pakai itu dengan maksimal gitu. Ya lakuin semuanya dengan baik, lakuin semua yang kamu lakukan dengan baik, kayak jangan sampai setengah-setengah.
Ya kalau malas aja gitu, tapi jangan sampai kamu seumur hidup malas, haruslah kerja gitu. Tuh, Theo minus berapa? Minus 4. Minus 4. Nah, ini mas kerja nih. Aduh, kayaknya jelek nih. Gak baik nih live titonya. Jadi mungkin di stop aja ya. Ini di stop aja. Ini mau kerja. Si Chelsea belum minta jemput, jadi nggak tahu ya dia. Aku mau stop ini pas dia jemput apa minta jemput apa enggak ya. Di kelas UGM ada sistem PC matkul nggak sih? Sistem PC matkul ada, beberapa kelas ada, kayak buat yang butuh aja ada gitu, cuman nggak semuanya. Ya aku kan taunya teknik aja ya, dan teknik tiap fakultas tuh kerjanya beda-beda, yang nggak bisa samain semuanya. Dan ya ada buat yang dosen-dosen yang butuh ada, cuman nggak semuanya gitu. Dia pilih 0102. No comment ya. Review lemari baru warna putih, warna baru, warna baju sangat bagus. Tentang voting guys, itu agak apa ya, udah apa namanya, cukup. Tuh. Bukan satu hal yang aku mau bahas gitu. Nah, ya itulah gitu. Dia nanti Chelsea jemput ke kosanmu. Ya enggak lah, jemput ke kosnya dia lah. Masa kosanku? Kos Putra ya, ngapain juga. Ya dia dari teknik dijemput ke kosnya dia. Aku antar ke kosnya dia. Cuman kayaknya belum selesai. Live pakai kamera apa? Kamera HP Xiaomi. Iya Kak Theo, ya gimana pendapatmu tentang alumni LPDP itu? Menurutku nggak pantas sih, kurang pantas. Ya adalah crash out, aku paham. Kayak tentu aku juga sebagai orang yang apa namanya berpotensi nggak nyombong-nyombongin, cuman kalau mau aku bisa daftar, cuman aku kemarin tuh nggak bisa karena kurang prestasinya gitu ya, itulah. Cuman ya menurutku kayak itu satu privilege gitu loh, itu satu hal yang harusnya disyukuri terlepas dari kondisi situasi sekarang seperti apa, karena mereka potensinya kan ke Indonesia kan. Dan ya terlepas dari itu semua, itu suatu hadiah ya, aku anggap itu suatu hadiah. Aku harusnya, kalau aku di situ aku bersyukur kayak udah beasiswa nih, aku udah dapet beasiswa di LPDP, aku dapat privilege untuk kuliah di luar negeri, kayak pendidikan yang jauh lebih baik dibandingin di Indonesia gitu. Kayak aku bersyukurin banget. Dan walaupun kebijakan itu aku bakal balik Indonesia, harus kerja di Indonesia, ya itu kebijakan beasiswanya, itu konsekuensi dari reward yang aku terima gitu. Itu pandangan dari aku. Cuman aku paham juga, karena lihat situasi Indonesia saat ini, aku juga kecewa gitu, kayak nggak seneng lah lihat Indonesia saat ini gitu.
making a scene itu selalu bukan satu pilihan yang bijak gitu. Making a scene, membuat suatu pertengkaran itu bukan satu hal yang bijak gitu menurutku ya. Kalau otak nggak pintar-pintar banget, kalau masuk teknik bayang nggak debatnya? Ya nggak juga sih. Ya masuk teknik masuk aja gitu. Bukan masalah pintar apa enggak ya. Kalau masuk teknik ya sama kalau niat belajar, bro. Papaku aja kuliah teknik sipil di UB, dia 15 semester papaku, 15 semester di UB. Dan ya itu bukan satu hal yang harus dibanggakan kayak. Cuman itu satu hal yang membuat dia punya pengalaman di teknik. Dan dia sekarang kerjanya bukan teknik sih, cuman dia seorang lulusan teknik gitu loh, paham kan? Kalau lulusan teknik itu logikanya jalan banget. Kayak aku aja yang sekarang dibanding papaku kalau nalar suatu yang logika, suatu hal yang teknis, papaku itu paham banget gitu loh. Dan walaupun dia lulusnya nggak 7 semester, dia bahkan lulusnya 7 tahun gitu dia lulusnya, tapi jalan otaknya gitu. Jadi ya nggak ada ruginya masuk teknik aja gitu. Jadi nggak tergantung kamu pintar apa enggak. Sama kamu ada belajar, kamu ada paham, kamu bisa mempelajari itu, jalan aja gitu. Pasti bagus kok. Wait, ntar aku lagi bahas-bahasin dulu ntar ya. Nih. Udah pikiran buat milih bidang di IT belum bang? Kayak software engineer, etc. Aku tarik data science. Aku belum bisa data science, belum bisa. Cuman probably aku boleh belajar. Dan aku kalau udah tahu mau belajar apa, probably I will be good at it, hopefully. Gitu. Ya data science itu. Kamu kos Theo atau tinggal bareng ortu? Ortuku di Malang, aku kos lah di apa namanya? Di Jogja. Bahaya mentok kanan, boy. Theo tumben live tengah malam. Ya tumben aja. Kapan pulkam? Hari Sabtu besok. Tengah malam banget live-nya. Maaf ya, sempatnya tadi kebawa dari Mas Kadi tadi. Halo Kak, fans sama Malaysia. Yes, terima kasih. Menurutku kalau orang kuliah jangan cuma pandang pintar bisa bertahan. Yes, bener banget. Kuliah itu bukan masalah pintar, cuman ada sisi bertahannya. Bener. Kalau kamu kuliah niat, bro, anything you can do anything, man. Itu sangat amat potensial, bro. Ngapain kamu menggunakan kuliah untuk bikin pintar doang, bro? What you doing?
Mingidap libur ya? Yes, libur, benar. Mingidap libur. Online sih masih 16 sampai 17, cuman masih libur. Mas rasanya di asus gimana? Asik, karena dosenku baik. Baik banget dosenku, baik banget. Pak Guntur namanya, dosen Teti, dan I'm very happy jadi asusnya dia karena ya ada tantangannya. Kayak aku harus bikin materi, aku harus bikin tugas, bikin soal baru gitu. Dan itu susah karena menantang lah, adalah tantangannya. Dan tapi dia baik, kayak ada deadline, cuman ya untungnya aku bisa satisfy deadline-nya gitu, jadi oke juga di aku. Tapi dia baik gitu, dan hopefully aku bisa in the far future research lah sama dia. Aku pengen terus semangat, aku fans kamu karena kamu mirip adikku. Emang iya. Mirip pinternya ya, amin. Begitu apa ngetik Mapres ini, jadi banyak lah guys nih masalah-masalah Mapres nih di UGM tuh, banyak banget masalahnya tuh. Nih orang dalam gitu. Theo cadang kalau kerja mau masuk company apa? Itu rahasia, confidential. Tapi nanti kalau semester depan, hopefully semester depan apa tahun depan, aku bakal KP atau magang di perusahaan. Dan hopefully perusahaannya aku magang situ itu buat company aku ke depannya. Jadi lihat aja nanti, hopefully aku bisa sampai company itu. Dan doakan juga itu company yang bagus soalnya, amin. Pikiran mau masuk Unpri nggak? Unpri apa? Universitas apa? Maaf ya, aku kurang familiar. Unpri kayak nggak deh. Aku dulu pas ngincar kampus aku udah set pilihan pertama aku UGM, pilihan dua aku ITS, dah itu doang. Ada pikiran masuk ITB sama UI, cuman itu kayak fourth or fifth choice gitu kalau aku misal pengen lebih menantang gitu. Tapi nggak kok UGM. Pengen semangatin sama aku kamu Theo, soalnya besok gelat ber-TKA. Ya semangat ya TKA, semangat, pasti bisa. Sekarang juga lagi masa seleksi IUP buat kampus gitu, jadi barengan lah. Semangat, TKA bisa kok, nggak susah beneran, janji nggak susah. Cara bahasa Inggris buat pemula, nonton video YouTube luar negeri. Kayak YouTube kayak yang brand aja, kayak punya Mr. Beast, punya Sideman, punya apapun deh, video-video luar negeri yang kayak hiburan aja, for fun aja. Aku sering nontonin orang main game, nontonin orang ngomong-ngomong yang nyeleneh-leneh. Aku pernah gitu kan. Bahkan kayak I learn a lot of curse words, a lot of slangs itu dari orang-orang di sana yang bercanda mereka gitu, which is not really good gitu kan. Itu satu leverage buat aku kalau misal aku ke luar negeri gitu, karena aku familiar. Oh ini orang ngomong jorok gitu ya. Itu konotasinya dalam hal yang jelek seperti itu. Cuman ya karena contohnya kayak Jawa aja lah, Jawa lebih oke kalau kita sama ngomong bahasa Jawa. Dan kadang kalau bahasa Jawa ada ini akhirannya ada COK, ada CIE, CING gitu, adalah kan, itu kan mendekatkan kita. Dan mungkin kalau kita di luar sana, kalau kita pakai itu lebih dekat dengan orang sana gitu. Cuman konotasinya nggak sama gitu, cuman lebih familiar aja, lebih dekat. Oke, itu luar konteks. Cuman ya aku amat sering nonton YouTube pakai bahasa Inggris tanpa subtitle, karena ya orang main game, kamu buat apa butuh subtitle gitu loh. Dan itu saya bantu gitu. Aku terbiasa sama aksennya mereka, terbiasa dengan cara pola ngomongnya mereka, tetap pola kalimat, grammar segala macam. Nah itu sangat bantu gitu loh. Kayak nonton orang konten, misal kayak kontennya nendang bola keras banget sampai kena apa, itu kayak ya nothing to do with the content, cuman I learn English from that gitu loh. Pertama menghibur, kedua dapat bahasa Inggris gratis lagi gitu loh. Kayak that's very menguntungkan gitu. Itu buat aku bahasa seperti itu. Cuman aku tahu juga orang kemampuan serapnya nggak sama gitu. Cuman aku mungkin saking seringnya nonton gitu sih kayak terbiasa. Oh ini orang nonton kayak gini. Aku kayak aku belajar grammar, belajar vocab, belajar aksen itu dari YouTube banyak kan. Dan akhir-akhir ini kelas 10, kelas 12 itu aku kayak ada polishing aksen buat aksen Britishku. Aku nonton TV show Top Gear, kayak aku nonton klip-klipnya. Aku nggak punya langganan gitu loh Netflix atau Video Prime gitu, cuman ada klip-klip Top Gear itu Richard Hammond, James May sama Jeremy Clarkson tuh sangat British gitu. Dan aku belajar aksen mereka kayak apa ya contohnya,
kayak apa ya contohnya. Aku berusaha mengingat dialognya mereka. Apa ya? Nah nih, some say he's the cousin of the stick from America. Itu kan aksen British. Itu polishingnya kayak aksen tiap orang itu beda. Aksen tiap daerah itu bahkan beda gitu loh. Kayak itu satu hal yang unik buat aku. Kayak aku pengen punya kemampuan untuk bisa serap aksen itu karena di luar grammar kayak aku udah oke nih grammarnya, aku udah bagus. Cuman yang jadi polishing faktornya, yang jadi bagusnya itu adalah aksennya kita. Aksennya kita kalau udah bagus, wah itu udah kamu di mana-mana dipandang gitu. Jadi hopefully in the far future aku mau bisa punya kesempatan untuk pamerin itu. Bahkan kemarin itu aku pas mau ke Jakarta, kayak the first time aku ke Jakarta dari Jogja, aku pertama kali naik pesawat tuh BTW, pertama kali ke bandara, aku itu datengin seorang turis cewek udah tua, nenek dari UK. Dia nggak salah dari mana ya? Dekat London kok, dekat London, kayak south of London probably, south or north ya aku lupa. Dan aku dijawab sama dia kayak, oh, do you know when the summer's gonna end? Do you know? Oh, dia bahkan mikir kayak Bali itu satu pulau dengan Jawa gitu kayak. No, it's not the same. It's not the same island. Bali is its own island, and Bali is still Indonesia. Bali is still a part of our country gitu. And itu kayak oh iya ini kayak ya conversation receh-receh itu aja yang jadi ngetes kita aksennya kita and in the end bahkan dia mau berangkat ke Jakarta, in the end she said, oh your accent's quite good. And it's like oh thank you gitu. Ya itu polishing faktornya gitu. Dan nggak semua orang punya itu. Kamu bisa punya grammar yang perfect, kamu bisa punya vocab yang perfect, kamu bisa hafal semuanya, tapi kalau kamu bisa ngomong ya sama aja gitu. Jadi menurutku aksen itu juga penting. Kok jauh ya, ini cara belajar kamu malah belajar aksen gitu. Benar. Kalau sini asik, kalau dosennya asik, matkul jadi mudah. Real, matkul mudah. Nggak mudah juga, cuman asik lah. Kayak kita termotivasi, makin motivasi untuk belajar gitu, karena ya sangat amat asik gitu loh. Kayak why would you not learn from this man gitu. Asik aja. Ceritain awal mula jadi asdos. Aku itu jadi ada sistem DPA. Kayak misal dulu itu kalau Pak SMA misal aja kita wali murid lah. Kayak wali kelas seperti itu. Dan di kuliah kita desain juga seperti itu, tapi sebutnya DPA, dosen pembimbing akademik gitu. Dan aku kebetulan ditaruh sama bapak ini, Pak Guntur namanya. Dan dari awal dan presentku wah baik banget nih bapaknya, sangat soft spoken, dan dia bahkan baru fresh graduate dokter, kayak dari pas aku masuk 2024 berarti 2021 atau 2022 itu dia baru lulus dokter dari Australia gitu. So his English very good gitu. So I'm interested kayak oh Pak aku juga bisa bahasa Inggris gini gitu. Nah, itu pertama kali itu seperti itu. Terus semester 1 aku belajar sebaik mungkin, aku dapat prestasi bagus, dapat nilai bagus, dan itu jadi awal dari aku dilirik dosen nih, aku dilirik dosen Teti gitu. Dan aku pasti juga tahu dilirik sama Pak Guntur ini, pasti aku tahu lah gitu. Terus next goalnya TOC gitu. Dan banyak banget aku ngurus event segala macam itu. Terus semester 3 aku pas aku tantangan KRS atau tantangan tertujuan itu aku chat bapaknya kayak Pak bisa nggak setelah kita tantangan KRS saya mau berbicara dengan Pak secara pribadi gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku ngomong ke dia kayak Pak saya pengen jadi asdos gitu, dan spesifiknya saya mau jadi asdosnya Bapak gitu. Ya straightforward aja, saya mau jadi asdosnya Bapak. Terus kebetulan untungnya pada saat itu dia itu lagi ada 3 asdos. Satu asdosnya angkatanku, temanku, 2 asdos lainnya angkatan 22. Jadi mau lulus ya. Nah semester ini mereka skripsi, jadi semester ini mereka mau diganti gitu. Dan untungnya aku dan waktu itu tepat, jadi kayak aku bisa ganti mereka berdua ini gitu. So ya bapaknya bilang oh ya nggak apa-apa, mulai kerja semester depan ya, tapi sekarang saya tugasin dikit-dikit nggak apa gitu. Oh ya nggak apa-apa Pak gitu. Semester 3 pada saat itu aku belum official, cuman aku udah ditugaskan buat ngerjain tugas atau pengawasan kelas, aku pernah gitu. Dan situ of course aku harus bangun impressionnya baik gitu. Dan akhirnya semester 3 jalan dan impressionnya baik. Akhirnya semester 4 resmi jadi asdos. Aku sekarang officially digaji gitu. Puji Tuhan digaji. Dan inilah awal ceritanya menjadi asdos, dan asik jadi asdos. Nggak yang berat-berat, tergantung juga asdosnya siapa sih. Kak sama aku, halo, lagi apa kak? Lagi, oh ini Nabil. Lagi live Bill, lagi live.
Semoga kamu masuk company yang kamu mau. Berarti company luar negeri nggak? Yes, company luar negeri. Luar negeri. Besar. Top 4 kalau nggak salah, top 4. Adalah kenapa aku ngincar itu. Unpri Universitas Princeton. Universitas Princeton. Namanya Unpri kayak Universitas Indonesia aja. Terus Vincent mau lah, masa aku nggak mau kuliah di negeri kayak ya kali nggak mau lah, mau masuk game juara apa, juara SNBP. Kenapa pilih game? Padahal Theo bisa masuk suatu ini, tapi aku senang pilih Theo game karena sangat drastis. Pertama, kedua biaya hidupnya oke, nggak selalu mahal. Ketiga, budayanya mirip Malang. Kayak aku nggak tahu, aku ternyata baru tahu pas aku masuk Jogja gitu, baru tahu, dan aku beruntung banget kayak oh ini feels like home, feels like Malang gitu. Feels like Malang. Dan aku seneng aja karena ya UGM top univ, ya bilang top univ, dan jangkauannya besar, dan aku rasa sangat amat apa ya, cocok lah kalau aku masuk UGM gitu. Orang tiba aku masuk UGM. GM Theo, Mas Pres, Pak Pres datang nih, Pak Pres. Terima kasih Pak Pres nih, tolong ramekan live saya. Belajar grammar di mana Mas? Saya, tar. Pengen ini siapa? Stop lah. Sabar. Kak join organisasi apa di UGM kok tahu? Join organisasi terkeren di UGM, UKM terbesar di UGM Blockchain Club. Aku sekretarisnya. Ayo join event-event kita. Kemarin habis ada event kripto di Teti, giveaway uang. Bahkan literally di airdrop $17 kayak sekali airdrop gitu ya. Kemarin eventnya gacor dah ya. Join UGM BCC, UGM Blockchain Club ya, buat kalian anak UGM, daftar UGM Blockchain Club. Kayaknya kita ada close track ya. Ya daftar aja, ikutin aja acara kita. Nanya gimana Theo sih bangkan pacaran dan belajar.
Aku pernah melihat kakak teknik. Oke. Oh ya tadi kan pasangan belajar. Sebenarnya itu agak apa ya, susah jawab ya. Karena pacaran beda-beda sama orang, pasti beda banget, dan belajar juga beda-beda juga kebutuhannya. Dan ya itu kondisional. Aku nggak bisa samain buat semua orang. Ya terfokus aja, kasih terbaik buat semuanya. Tetap bisa kok, kayak bisa kok. kasih boundary aja. Kamu tahu kamu fokus belajar, pasti juga paham kalau orangnya baik gitu. Tapi kalau udah manipulatif, jangan ya. Jangan sampai melayani orang yang itu manipulatif. Tutor ngetik cepat. Woi teh, halo lang. Kelang swastika ini. Tutor ngetik cepat. Aku ngetik lo nggak 5 jari. 5 jari, aku ngetik nggak 10 jari. Aku ngetik cuman ini doang, 6 jari. Yang aktif masalah, yang aktif ini. So not all of them. Tutor pinter dong. Alah. Let's go UGM Blockchain Club. Aku dikomenin UGM Blockchain Club. Oh my god. Di UGM Blockchain Club. Teo ini konsep gimana, aku nggak lihatannya. Sebentar ini lo. Bentar lah. Ini laptopku lo. Laptopku saya lah. Oke lo baret kabeh lo. Baret kabeh. Oke wes coplok gisan karete. Wes lawas iki laptope yo. Wes lawas. Tutor masuk COT. Daftar aja. Nggak tahu lah ya, daftar aja bisa. Rengah banget suara keyboardnya. Ya keyboard laptop lah gitu. Orang mana? Orang Malang. Hampir bilang orang Solo. Ngerokok nggak, aku asma. Nggak ngerokok. Suka main game nggak? Suka. Mana ya nggak sering itu. Kayak banyak lah kesibukannya. Lebih suka main game yang casual atau something? Oh, tipe game. Aku sih banyak kan main game online, main game yang ranked, yang kompetitif gitu. Cuman ya lebih asik karena pertama kamu bisa main sama temen. Kayak aku dapat banyak teman dari game online. Lebih asik juga karena gamenya beda-beda situasinya. Ada yang ada yang antai, ini asik gitu. Ada yang beda-beda lah. Kalau game online nggak bisa ditebak gitu. Jadi cowok saya tebak. Ya itu aku sering main kompetitif, cuman kalau aku main game casual, game yang offline, game sendiri single player aku juga pernah. Cuman kayak nggak sesering itu. Aku lebih sering main yang game kompetitif karena ada sense of reward ya gitu. Reward. Sekarang langka banget cowok nggak merokok. Masa sih banyak kok cowok nggak merokok. Teos kakaknya suka apa? Suka lari-lari nggak? Aku olahraga. Sekarang nggak olahraga jujur. Nih, aku kurus gini guys. Aku kurus. Dulu itu ini aku berotot nih. Dulu aku ada ototnya. Dulu ada. Ini ada juga. Enggak, udah hilang. Oh, aku belang ya ini teh. Belang ya. Kalau terang belang. Dulu pernah olahraga, cuman aku itu nggak cocok nge-gym. Aku nggak suka nge-gym kan. Jadi aku lebih suka workout di rumah. Dan dulu itu pernah rutin kok. Aku pernah 4-pack nggak salah. Nggak sampai 4-pack ya. Ya pokoknya kelihatan lah apa abs-nya kelihatan. Terus biasanya bentuk. Cuman sekarang udah enggak gitu, karena jarang dilatih jadi hilang gitu. Dulu pas SMA itu lumayan aktif aku olahraga workout di rumah. Tuh. Aku sering kebalik antara Theo dan Stefan. Masa sih emang sama ya, mirip ya kita ya. Stefan, nah fun fact, namanya dia Stefan tapi aslinya dia tuh namanya Sandy gitu. Jadi pas kita fit check fan chapter, si Stefan kan ikut kan. Tapi namanya dia di seats atau di tempat sepatu dia, di bajunya dia itu namanya Sandy gitu. Saya bilang, ini Kak Sandy season 1. Enggak, ini Stefan, cuma namanya dia Sandy ternyata. Oh gitu. Jadi Stefanus Sandy nggak salah gitu. Jadi dia tuh namanya Sandy. Itu fun fact. Nggak harus review. Ya ini kan inilah apa? Harus ditunjukkan. Walaupun sekarang udah nggak berotot gitu. Saya bilang, kamu belum tidur ya ini? Udah mau tidur. Kita masih kerja sih habis ini. Udah. Ini bentar ya, aku udah set lagi dulu.
gitu malam-malam. Kak Iman baik nggak orangnya? Aduh Kak Iman tuh sangat amat tuh kalau direkam dalam studio COC itu Kak Iman bisa kena kasus tuh. Kak Iman baik. Kak Iman baik. Kak Iman apa ya? Ya orang ini kayak CEO, dia COO sih, COO. Cuman ya dia emang pemimpin. Kayak dia baru direktur apa namanya? The movie direkturnya Para Perasukan. Aku ngikutin juga dia. Dan satu orang yang patut dikagumi. Kayak Kaiman tuh baik banget, patut dikagumi. Dan apa ya, dia itu sangat passionate buat ngerjain apapun. Kayak semua project COC ya, dari season 1, AOC, season 2, ROC itu semua aku nggak tahu source-nya dari siapa. Aku nggak bisa bilang itu semuanya dari Kaiman. Cuman Kaiman tentu salah satu penyumbang idenya, dan salah satu alasan acaranya bisa sukses hari ini pasti juga salah satu faktornya Kaiman, walaupun banyak faktor lainnya kayak dari tim production, tim LO, dan semua orang yang berandil dalam situ pasti ada andilnya. Cuman Kaiman pasti satu faktornya, dan juga kerasa banget passionnya Kaiman buat project-projectnya Ruang Guru gitu. Dan ya orangnya baik banget, dan aku ya kagum lah secara personal aku kagum gitu. Teo juga pola makan nggak? Kalau dia kuliah udah kos-kosan ya makan seadanya lah gitu. Ya bukan seadanya uang gitu. Cuma kalau sempet ya makan gitu. Haruslah aku masih pas kok jamnya. Kalau makan siang makan malam aku pas. Nggak pernah telat makan karena aku gampang lapar gitu. Ya. Kalau di tongkrongan biasanya suka pembahasan yang menguras otak atau menguras feeling. Tongkrongan apa? Beda-beda. Kalau tongkrongan ya ngobrol biasa-biasa aja. Biasanya aku jarang sih nongkrong terus bahas mata pelajaran tuh jarang. Nah ya ngapain? Orang juga nggak suka bahas mata kuliah gitu loh. Kecuali kamu sama orang-orang yang nerd, sama orang-orang yang ya secara akademis mau belajar gitu. Cuma dalam konteks kita nongkrong nih, kita dalam konteks kita bergaul, ya jangan ngomongin mata kuliah, kayak it's two separate things gitu loh. Kayak ya sosialmu dekat sama akademikmu, kayak kalau akademikmu bagus bakal berteman sama orang-orang yang sama juga, yang mirip-mirip. Cuman yang nggak terbatas sama situ, kayak kalian mau ngomongin hal yang nggak jelas nggak apa-apa gitu loh. Ya ngomongin di luar mata kuliah lah, kayak refreshing lah. Kuliah udah jam 7 sampai jam 3, masa mau lanjutin gitu loh, ngapain? Masih nggak nyangka dulu Theo suka psikologi. Ya aku suka psikologi karena baca buku. Kayak satu-satunya buku yang aku baca, bahkan kayak aku suka lihat psikologi dalam pandangan itu. Tapi aku bersyukur sekarang aku milih teknik karena ternyata psikologi nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata juga susah dan agak ribet juga gitu. Tapi ya teknik lebih cocok buat aku. Tewan dari beasiswa nggak? Sayangnya please, beasiswa apapun kasih saya nih please. Aku butuh. Lihat nih kosanku nih, masa jam 12 udah mati lampu nih. Please sponsori aku please. Minimal UKT free, terus uang saku per bulan 10 juta ya. Amin. Ya semoga lah semester ini dapat beasiswa. Live sangat bermutu. Terima kasih. Top 3 buku dan genre versi Theo. Aku gak suka baca buku BTW. Aku cuma baca buku itu doang, satu doang, seumur hidupku. Genre, aku gak terlalu suka novel. Aku gak terlalu another big fan of novel. Kayak aku gampang, attention spanku gak sebagus itu buat baca novel gitu. Dan ya aku gak bisa bilang sih kalau baca buku, karena aku kan orang yang suka baca buku. Mungkin kalau tanya Chelsea bisa itu mah gak minimal ya kan. Apa masa standar kita harus top, harus nomor satu. Jangan dikasih tau. Nggak tahu. Top 3 film. Kalau nonton film suka nggak? Aku suka nonton film, cuman nggak sesering itu. Kayak mostly pandangan aku ke film itu sangat terpengaruhi dari kritik film, ya kan? Kayak kritikus film lah. Aku pengen nonton kritikus filmnya, cuman aku nggak pernah nonton filmnya gitu. Aku suka
Kalau aku film yang suka aku tonton ya, yang aku suka probably number one itu, ini mungkin recency bias ya. Mungkin nomor satu buat aku yang experience-mu sangat terpaku di pikiranku, mungkin pertama Oppenheimer. Itu film bagus banget kayak. Cir, itu bagus banget sih. Bagus. Terus kedua itu menurutku Conclave. Conclave juga bagus filmnya. Terus ini list film yang pernah aku tonton sih sebenarnya. Tonton sama buat aku suka Everything Everywhere All at Once. Itu aku suka banget. Sama Interstellar. Aku belum rewatch Interstellar. Aku terakhir nonton Interstellar itu umur berapa? 12 tahun. 10. Interstellar 2016 berarti 10 tahun. Ya. Aku pas umur 10 tahun baru pertama kali nonton Interstellar dan aku nggak paham gitu. Jadi aku mau rewatch lagi tapi belum sempet rewatch. Tapi for me yang pernah aku tonton ya, dan aku nontonnya cuma dikit ya, jujur aku nonton dikit gitu. Nonton cuma dikit film, jadi jangan ambil ini buat Theo suka ini, nggak culture ya. Aku nggak pernah nonton film gitu loh. Dan aku lihat banyak kritikus film gitu, kayak sangat amat banyak, dan film yang aku mau coba cuman aku belum sempat ke sampean gitu. Bahkan aku pernah nonton Dead Poets Society cuman sampai setengah film, terus aku belum sempat lanjutin lagi gitu loh. Dead Poets Society bagus filmnya, bagus, belum sampai di tahap yang itu, yang konflik yang bikin nangis, cuman aku belum selesai gitu. Udah tau lah, aku udah tahu intinya, masalahnya udah tahu intinya kayak yang ini gitu, udah tahu. Tapi ya tadi buat aku Oppenheimer, Conclave sama Everything Everywhere All at Once. Fun fact, pas nonton Everything Everywhere All at Once aku nangis. Pas scene yang itulah. Kalian tahu kalau nonton Everything Everywhere All at Once, kalian udah tahu pasti scene yang bikin nangis yang mana gitu. Karena pas itu ya relate juga sama aku ngerasain juga emosi pas aku jalin hubungan. Ini susah lah hubungannya, dan aku tahu kayak rasanya dia kayak mencari jalan tuh susah gitu. Dan pas scene tuh kayak aduh kena banget, jadi nangis itu ya, nonton itu. Jadi mungkin gara-gara nangis aku jadi suka filmnya, tapi nggak tahu. Keren sih, tapi mungkin buat semua orang nggak disukain semua orang, nggak semua orang suka film itu. Kayak ada banyak kritikus film yang bilang kayak film ini nggak buat aku deh gitu, karena aku bisa paham karena emotion anchornya itu nggak terlalu kuat kecuali di main karakternya doang gitu loh. Dan situ kayak menonton filmnya kamu malah kayak apa sih ini, kayak kita makin delve ke lore-nya instead of emotionnya, jadi kayak kecampur, paham gitu. Cuman aku rasa ini buat aku banget gitu, jadi I say itu satu film yang aku suka gitu. Nangis gak Theo pas nonton Interstellar? Pas itu aku umur 10 tahun, aku gak paham filmnya tentang apa, aku gak nangis, aku belum nangis gitu. Tuh. Yeah. Probably if I rewatch it again I probably would cry, tapi probably I would like to have some time for it. Kadeo jawaban aku COC Season 2 kemarin. Thank you Mas bagus. Dead Poet, love that. Yes, Robin Williams bener-bener what a man, kayak saya banget sih, kayak ya gitulah, udah tahu kan endingnya dia, tapi kayak ya sayang aja gitu. Dia salah satu probably a good person gitu dia. Williams nonton musik dari COC ya, ini sih lagi. Biasanya kalau bosan atau break out apa sih, zone out, gimana cara mengatasinya? Aku sering bosan, aku sering banget zone out, kayak aku attention span-nya jelek. Aku bisa kerja kayak 1 jam, terus aku nonton YouTube 2 jam gitu. Aku pernah kayak tiba-tiba nonton Valorant, nonton Paper Rex gitu, nonton live Paper Rex gitu ya. Aku sering gitu. Cuman ya kayak sekarang aku nonton live tiba-tiba setengah jam 10 tadi aku nonton joinnya KKD, terus sekarang sampai jam 12 aku live terus gitu, nggak kerja apa-apa. Ya bisa aja gitu. Dan ya situ enjoy aja. Ya kamu yang ngerjain selesai dulu lah. Ya minimal selesai dulu. Harus lah. Karena kedepannya biar nggak beratin gitu. Dan tahu aja kemampuanmu gimana gitu. Kalau kamu aman dengan kamu kerja sampai malam, ya udah lakuin aja gitu. Tapi ya jangan sampai sering-sering gitu. Familiar ya. Apa ya familiar? Telah. Theo pengen link in nggak? Boleh connect nggak? Ada link in-ku ya, cari aja Theo manusia tuh. Nanti semoga tak follow, tapi nggak tahu ya, jarang kok nonton yang connect link in sama aku. Bayangkan teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal gitu. Jagoan kayak COC season 1 siapa?
jujur aku nggak nonton season 1. Pas tanya nih, ditanya Evan NUS Evan UGM kemarin, Evan Patri tanya nih, lu kemarin COC season 1 lu tau gak game ini nih, Invisible Maze ini nih. Gue bilang, Van, gue nggak nonton, gue nggak tahu itu game apa gitu. Oh ini dia gini kayak dia sangat amat immersed. Dia itu misalkan sampai pas kita bahkan hamin satu malamnya kita main card game yang apa, Shuffle Recall, itu kita tuh ngefind kartu gara-gara dia ngajak ya, Van gue mau tidur please, gue mau cepetan tidur, besok gue bangun pagi, gue besok bakal kayak Lim mungkin gitu, Van gue mau tidur Van gitu. Ini diajak, enggak sih ngapain kartu ini gitu. Dan mungkin gara-gara itu aku jadi lolos gitu, tapi aku nggak tahu nama dia nggak lolos anjir, kenapa sih gitu. Pening itu. Makanya jujur aku cewek season 1 nggak nonton. Sampai sekarang juga nggak nonton, cuman maybe karena sama-sama Malang, aku support Mas Kadit. Mungkin sama-sama Jawa Timur, jadi aku support Maxwell gitu. Jadi support lah, saling support gitu. First impression ke Kak Maul, jujur aku kayak starstruck ya selama COC itu. Aku nggak bisa bilang ke siapa, tapi kayak buat ke semua orang, karena sekeren itu. Kak Maul itu lulusan Semarang, SMA 3 Semarang nggak salah. Dan aku lihat IG-nya dia kan, wah ini orang keterima di berapa perguruan tinggi berbeda gitu, bahkan di maybe 5 top universities di luar negeri itu dia keterima gitu, kayak wow gitu, kayak aja keren banget. Terus kayak ya kan aku sekamar juga kan, jadi kayak sungkan lah, ada sungkannya, agak awkward juga, cuman dia keren banget gitu. Ya mungkin dia pendiam juga kayak aku, tapi kayak aku pendiam ya. Ya dia aku get the impression tapi dia pendiam gitu. So ya biar ya agak awkward aja, cuman ya keren kok, semua orang ceweknya keren semua gitu, malah temen nggak lolos real. Temen nggak lolos kayak saya banget Evan. Aku nonton orang cewek season 2 gimana Theo bisa keciduk di game yang beli itu. Jadi aku itu setim sama Theo kan, aku tuh udah ada firasat Theo ini strateginya bakal aneh gitu. Kayak dia itu the type of person that would do something out of the box gitu. Aku tahu dia seperti itu. Cuman aku paham harusnya aku sekali aku ngasih strategiku, dia pasti paham. Oh ini dia pasti paham, pasti connect, bayanganku connect. Ternyata sampai kita babak terakhir itu nggak connect gitu kan, sampai aku rugi kayak kita salah, we submitted different answers gitu loh, kayak apa beda gitu. Dan sampai situ kayak aku jadi yang rugi gitu, karena aku lebih banyak ngasih jawaban buat dia dibanding dia kasih jawaban aku, karena aku kayak kan itu kan ngisi space kan, ngisi blank puzzles gitu loh. Dan situ kayak aku nggak paham apa sini gitu. Sayangnya seperti itu, sayangnya. Tapi ya apa well played lah. Ya dia juga jago kok, malah dia ROC menang kan. Kenapa nggak intern di RG kemarin? Aku lagi kesatria kemarin, lagi acara, sekarang lagi lanjut core acara gitu, jadi nggak intern lagi. Tapi hopefully tahun depan masih bisa, atau tahun depan mau intern di ruang guru tahun depannya pas summer break berarti. Mas T24 gimana Mas? Oke, dan sepertinya dicukupkan aja teman-teman, udah jam 2 selewat, dicukupkan aja biar kalian tidur juga ya. Jangan lupa nonton live VCT Valorant Champions Tour hari ini. PaperX tanding nggak salah, tanding sama siapa ya PaperX, aku nggak tahu, cuman aku bakal nonton gitu ya. See you guys, terima kasih udah support, udah nonton live gue hari ini. Hopefully you guys have a nice sleep. Jadi see you di kesempatan selanjutnya. Thank you guys, bye bye.